Selamat datang pada sesi diskusi penilaian kematangan digital pada tingkat fasilitas pelayanan kesehatan. Topik kali ini berkaitan dengan definisi, latar belakang, tujuan, dan manfaat dari penilaian kematangan digital bagi organisasi pelayanan kesehatan. Kematangan digital sendiri didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk meningkatkan nilai atau value dari organisasi tersebut melalui pendekatan teknologi digital. Ada banyak hal yang mendasari pentingnya adopsi teknologi digital di fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satunya adalah upaya transformasi kesehatan digital dalam rangka untuk integrasi data kesehatan, integrasi sistem aplikasi pelayanan kesehatan, dan pengembangan ekosistem kesehatan digital yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan, efisiensi, dan kolaborasi antar institusi, baik pemerintah, swasta, maupun industri. Namun demikian, untuk mencapai hal tersebut tentunya tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi digital yang digunakan, tetapi juga ada beberapa aspek lain seperti regulasi, kebijakan, penguatan tata kelola dalam pencapaian transformasi digital, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan upaya untuk melakukan interoperabilitas antar sistem informasi, termasuk mengupayakan penggunaan standar data kesehatan secara nasional. Dan hal ini saya kira sudah dilakukan oleh banyak pihak, termasuk DTO dan Pusdatin yang sekarang ini sedang melakukan pengembangan ya, Satu Sehat platform, di mana platform ini digunakan untuk memfasilitasi pertukaran data elektronik antar fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, kalau kita lihat dari salah satu referensi WHO, model organisasi pelayanan kesehatan, sebenarnya ini cukup lama referensi ini. Namun demikian masih relevan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan itu memiliki berbagai fungsi. Nah, fungsi pertama adalah tentunya sebagai bisnis utamanya adalah melakukan pelayanan kesehatan, baik itu pelayanan perorangan maupun pelayanan rujukan. Mulai dari pelayanan, kalau kita lihat di fasilitas pelayanan kesehatan primer itu sampai melakukan pelayanan kesehatan berbasis komunitas, mendatangi daerah-daerah atau mendatangi desa-desa untuk melakukan pelayanan di tingkat desa seperti posyandu atau barangkali upaya kesehatan sekolah. Nah, kemudian yang kedua, fungsi kedua adalah bahwa fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan manajemen organisasi. Entah itu berkaitan dengan manajemen SDM, manajemen obat, logistik umpamanya, atau melakukan manajemen yang kaitannya dengan keberlangsungan dari organisasi itu dari berbagai macam fungsi dan perannya. Nah, kemudian yang ketiga bahwa memang sebagai fasilitas kesehatan ini dituntut untuk berkontribusi pada sistem kesehatan yang lebih luas. Nah, sebagai contoh umpamanya fasilitas pelayanan kesehatan diminta untuk melakukan pelaporan rutin ke pihak otoritas, ya dalam hal ini mungkin bisa saja ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Dinas Kesehatan Provinsi, atau justru malah langsung ke Kementerian Kesehatan dalam rangka untuk pemantauan performa dari sistem kesehatan secara keseluruhan. Termasuk di dalamnya adalah peran mendukung untuk kesehatan masyarakat. Yang paling nyata yang dapat kita lihat adalah pada saat COVID-19 pandemi yang lalu, bahwa sebagian besar dari fasilitas pelayanan kesehatan atau semuanya ya bahkan dituntut untuk mengirimkan data atau laporan yang berkaitan dengan pelayanan COVID-19, mulai dari case detection, perawatan, ataupun bahkan sampai kebutuhan sumber daya yang diperlukan ya dalam rangka untuk pelayanan COVID seperti APD atau oksigen dan sebagainya. Nah, sehingga peran fasilitas pelayanan kesehatan itu sangat penting, tidak hanya sekedar melakukan pelayanan kesehatan terhadap pasien, tetapi juga berfungsi untuk melakukan manajemen organisasi dan juga berkontribusi terhadap sistem yang lebih luas. Nah, salah satu referensi lain, WHO ini merekomendasikan bahwa tahun 2018 WHO mengidentifikasi berbagai teknologi digital atau inovasi digital yang penting untuk pelayanan kesehatan. Ada 4 hal target intervensi digital yang direkomendasikan oleh WHO. Yang pertama, menyasar pada klien atau pasien. Kemudian yang kedua adalah menyasar pada tenaga kesehatan. Kemudian yang ketiga itu menyasar pada manajer dari organisasi atau manajer program kesehatan. Kemudian yang keempat itu adalah yang menarik menurut saya adalah kemampuan analitik untuk
sistem informasi yang digunakan atau teknologi yang digunakan dalam rangka untuk mendukung pengambilan keputusan baik itu yang klinis maupun yang strategis. Nah, kemudian di tahun 2019 WHO lebih menegaskan rekomendasi prioritas ya dari satu negara untuk mengadopsi teknologi digital. Karena isunya ada tiga. Yang pertama berkaitan dengan isu kekurangan atau bagaimana mencukupi ya, manajemen atau supply dari komoditas kesehatan, sebagai contoh umpamanya obat, vaksin ya, atau bahan habis pakai dalam rangka untuk pelayanan pasien atau pelayanan clients. Kemudian yang kedua adalah mengupayakan informasi kesehatan itu tersedia, baik itu yang nanti untuk mendukung pelayanan kesehatan maupun yang untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih strategis. Kemudian yang ketiga adalah mengantisipasi dari loss to follow up dari clients. Sangat relevan, umpamanya saat ini kita banyak berdiskusi tentang interoperabilitas, di mana tujuan utamanya itu adalah untuk mendukung continuity dari pelayanan pasien. Nah, di sini kalau kita lihat dari rekomendasi WHO, bahkan fasilitas pelayanan kesehatan atau mungkin ya secara keseluruhan bahwa pertama kelahiran itu harus tercatat, karena tujuannya adalah untuk memastikan bahwa target populasi yang dilayani itu harus benar dan jelas. Sehingga untuk hal-hal lain, umpamanya untuk mengalokasikan vaksin, mengalokasikan sumber daya lain itu sesuai dengan kebutuhan yang sesuai ya dengan target populasi yang dilayani. Kemudian yang kedua, mulai dari pasien lahir sampai kemudian bahkan sebelum pasien lahir ya, itu tercatat dari pelayanan kehamilan ya, antenatal care, lalu kemudian kelahiran, lalu kemudian pasien itu mendapatkan imunisasi atau bahkan sampai dia berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka untuk pelayanan kesehatan. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana meningkatkan akses pelayanan kesehatan. Salah satu inovasi digital yang direkomendasikan itu adalah telemedicine, baik itu telemedicine yang antara klien dengan provider ataupun provider dengan provider dalam rangka untuk umpamanya pelayanan rujukan atau barangkali untuk mendapatkan second opinion. Nah, pastinya dalam rangka untuk melakukan pelayanan kesehatan penting untuk menyediakan logistik ya atau komoditas kesehatan dalam rangka untuk mendukung pelayanan kesehatan yang lebih baik. Nah, tentunya dari keseluruhan ini penting juga untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan. Kalau kemarin pada saat COVID itu banyak sekali umpamanya seminar-seminar yang berbasis elektronik atau webinar ya, menggunakan platform yang tertentu ya, bisa A, bisa B, bisa C, dan ini sangat memudahkan bagi tenaga kesehatan terutama yang berada di daerah-daerah dalam rangka mengakses informasi terbaru terkait dengan knowledge dari kesehatan atau kedokteran. Kemudian dengan adanya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan yang itu difasilitasi oleh teknologi digital, harapannya bahwa tenaga kesehatan mampu untuk melakukan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada pasien, dan tentunya dengan keterampilan digital yang dimiliki oleh tenaga kesehatan, kemampuan ini juga dapat digunakan untuk melakukan tracking dari pasien dengan menggunakan pendekatan electronic medical record umpamanya, lalu kemudian bisa melakukan pelayanan pasien secara lebih baik sampai kemudian pasien itu meninggal pun juga idealnya adalah dicatat untuk memastikan bahwa target populasi yang dilayani itu benar. Nah, kemudian hal lain yang penting adalah kalau kita lihat dari sistem arsitektur dari sistem informasi di fasilitas pelayanan kesehatan, umpamanya pada Permenkes nomor 82 tahun 2013 tentang SIM-RS, direkomendasikan bahwa SIM-RS ini terdiri dari dua kelompok front office dan back office. Front office adalah modul-modul yang berkaitan langsung dengan pelayanan pasien, umpamanya mulai dari registrasi, admisi, ya, dokumentasi klinis, atau persiapan elektronik,
clinical disease support system sampai itu pasien keluar, termasuk di dalamnya adalah umpamanya penunjang medis, laboratorium, umpamanya farmasi, atau barangkali berkaitan sama digital imaging atau radiologi. Kemudian yang kedua adalah tentunya back office. Ini fitur-fitur yang penting untuk yang lebih dekat kepada manajemen pelayanan, manajemen organisasi. Sebagai contoh umpamanya manajemen SDM, lalu penjadwalan, kemudian sistem informasi akuntansi, kemudian sistem informasi diklat, manajemen logistik, dan seterusnya. Nah, termasuk yang rekomendasi WHO adalah kemampuan analitik dari sistem informasi yang digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan. Sekarang barangkali trennya itu sudah sampai ke artificial intelligence umpamanya, atau big data analitik, ya, termasuk menggabungkan dari berbagai macam sumber data yang ada di front office maupun back office, lalu kemudian digunakan baik itu untuk kepentingan klinis, atau ada terminologi yang dipakai adalah clinical intelligence, atau digunakan untuk manajemen organisasi atau business intelligence. Dan semuanya ini merupakan pendekatan digital yang harapannya dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan juga meningkatkan efisiensi dari pelayanan kesehatan. Nah, dari sisi fitur, apalagi kalau sekarang sudah ada Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis, ada beberapa fitur yang direkomendasikan, ya, dari beberapa referensi. Kalau kita lihat di referensi di luar itu kebanyakan memang mendeskripsikan tentang rekam medis elektronik atau rekam kesehatan elektronik. Nah, salah satu yang menarik dari referensi ini, referensinya juga sudah cukup lama, tahun 2009, bahwa rekam medis elektronik itu setidaknya harus mencakup, yang pertama adalah bagaimana mencatat atau clinical documentation, mencatat data-data klinis, baik itu sebagai contoh umpamanya asesmen perawatan, program list, medication list, kemudian ada bahkan mencatat data-data sosiodemografi dan karakteristik dari pasien. Ini juga merupakan bagian penting dalam rangka untuk mendokumentasikan data klinis pasien. Umpamanya berat badan, tinggi badan, kemudian usia, ini akan berpengaruh terhadap tindak lanjut atau keputusan klinis yang akan dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan. Nah, termasuk yang masuk di dalam rekam medis elektronik atau rekam kesehatan elektronik ini adalah hasil tes dari pemeriksaan penunjang, umpamanya laboratorium, radiologi, atau mungkin hasil tes yang lain. Kemudian beberapa di antaranya computerized provider order entry atau order yang berbasis elektronik. Ini sangat relevan umpamanya pada layanan primer yang meresepkan elektronik kepada apotik barangkali yang di luar dari fasilitas pelayanan kesehatan, atau melakukan order pemeriksaan penunjang medis kepada lab klinik yang justru malah ada di luar dari organisasi kesehatannya. Ini bagian penting dalam rangka untuk mengurangi kesalahan atau human error, ya, yang kaitannya dengan order pemeriksaan penunjang. Nah, satu yang menarik barangkali di sini adalah clinical decision support. Dalam definisinya, clinical decision support itu adalah satu modul yang kemudian digunakan dalam rangka untuk mendukung pengambilan keputusan klinis. Nah, salah satu yang menarik di sini disebutkan adalah umpamanya clinical reminders, drug allergic alert, atau drug interaction alerts, yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan kalau fasilitas pelayanan kesehatan ini sudah menerapkan sistem informasi farmasi atau elektronik prescription, sehingga alert atau reminder itu dapat langsung diterima oleh tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan, dan sehingga mereka mampu untuk melakukan tindak lanjut atau mendukung atau melakukan pengambilan keputusan yang lebih tepat kepada pasien. WHO sendiri sebenarnya merekomendasikan ada 3 hal yang menjadi hal penting, ya, untuk penerapan teknologi digital dalam rangka untuk mendukung pelayanan pasien. Yang pertama yang jelas melakukan pencatatan data klinis. Kemudian yang kedua adalah mendukung komunikasi, baik itu secara real time ataupun secara
asinkronus. Sebagai contoh umpamanya electronic referral, lalu kemudian ada electronic prescribing atau test order yang itu ditujukan kepada fasilitas kesehatan lain di luar dari fasilitas yang dilakukan pelayanan terhadap pasien. Nah, salah satu yang ditekankan juga adalah healthcare service delivery tools. Kalau tadi di referensi menyebutkan ada clinical decision support system, maka di WHO mungkin terminologinya agak berbeda, healthcare service delivery, tetapi fungsinya sama, bahwa di dalamnya itu adalah bagaimana teknologi digital itu kemudian digunakan dalam rangka untuk mendukung pengambilan keputusan klinis yang langsung dilakukan pada saat itu. Sebagai contoh, umpamanya yang paling sederhana adalah appointment system, kapan pasien atau keluarganya itu harus berkunjung lagi berdasarkan parameter-parameter tertentu, umpamanya usia atau barangkali pasien ini usianya kurang dari 1 tahun harus mendapatkan layanan imunisasi yang berkala, sehingga pada saat pasien ini dilayani, seorang tenaga kesehatan dapat merekomendasikan kapan pasien ini harus berkunjung pulang. Termasuk di dalamnya adalah umpamanya tadi clinical decision support system, terus kemudian alert atau monitoring yang kaitannya dengan kondisi kondisi yang abnormal ya dari pasien, barangkali umpamanya sudah ada image recognition yang kaitannya dengan gambar radiologi atau mungkin image lain, umpamanya EKG, yang kemudian bisa memberikan alert ya kepada tenaga kesehatan bahwa ada sesuatu yang abnormal, sehingga dokter atau tenaga kesehatan dapat melakukan pelayanan yang lebih baik pada pasien. Nah, namun demikian memang kalau kita lihat dari tingkat kesuksesan dari implementasi sistem informasi di fasilitas pelayanan kesehatan, ternyata tidak hanya aspek teknologi saja. Aspek teknologi mungkin hanya salah satu. Bisa dilihat di sini ada 3 kelompok utama. Yang pertama adalah tentang kualitas dari sistem informasinya, ini yang di kotak warna kuning. Kemudian bagaimana dukungan organisasi. Dan yang ketiga adalah bagaimana lingkungan atau sistem yang lebih makro ya, dukungan yang lebih makro untuk penerapan teknologi digital. Nah, sebagai contoh umpamanya dari sisi teknologi yang digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan adalah umpamanya kualitas dari sistem informasi yang digunakan, seberapa cepat, seberapa responsif, kemudian tidak loading, dan fiturnya lengkap. Ini akan mendukung penggunaan sistem informasi yang lebih baik di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk informasi yang dihasilkan, kualitas informasi yang dihasilkan, kemudian layanan yang diberikan, umpamanya layanan-layanan yang kaitannya dengan umpamanya ya ada hang atau ada aksesnya lambat atau bahkan sampai lupa password pun merupakan bagian dari layanan layanan sistem informasi yang dilakukan oleh unit khusus yang ada di rumah sakit atau SDM yang khusus yang kaitannya dengan penerapan teknologi digital di organisasi kesehatan. Nah, tentunya kualitas informasi atau kualitas sistem informasi yang ada diterapkan harus berdampak pada output atau outcome dari pelayanan kesehatan. Dari sisi output, dari ini mudah digunakan umpamanya bagi tenaga kesehatan yang menggunakan teknologi digital atau dapat memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan mereka dalam rangka untuk melakukan pelayanan kesehatan. Atau dari sisi administratif umpamanya untuk akreditasi atau barangkali untuk sebagai bukti untuk melakukan registrasi ulang ke KKI umpamanya dan seterusnya. Nah, termasuk dampak terhadap output atau outcome pelayanan kesehatan, umpamanya mutu pelayanan kesehatan lebih baik, aksesibilitas informasi menjadi lebih mudah, kemudian dapat meningkatkan produktivitas dari tenaga kesehatannya dalam rangka untuk melakukan pelayanan pasien secara lebih efisien. Nah, pastinya ini tidak hanya faktor yang kaitannya dengan
teknologinya, lalu kemudian faktor yang dampak atau manfaatnya, tetapi juga bagaimana organisasi ini memfasilitasi dari penerapan teknologi digital, umpamanya dari sisi investasi atau dari sisi bagaimana meningkatkan kompetensi dari tenaga kesehatan dalam rangka untuk menggunakan teknologi digital. Lalu kemudian bisa juga dari sisi proses implementasinya, uh, umpamanya implementasinya bekerja sama dengan pihak lain, bagaimana mengatur kolaborasi dengan pihak ketiga atau pihak lain tersebut sehingga penerapan teknologi digital itu bisa berjalan dengan baik. Atau barangkali dari proses implementasi itu mengalokasikan orang-orang yang cukup untuk nanti memfasilitasi tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan kepada pasien dengan pendekatan digital. Umpamanya melakukan pendampingan atau barangkali mengalokasikan orang untuk pengembangan sistem yang berkelanjutan atau mengalokasikan orang untuk mendukung penguatan infrastruktur digital yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan, entah itu data centernya, jaringannya, atau mungkin dari aspek kenyamanan dari penggunaan sistem informasi. Nah, kemudian tidak lupa bahwa untuk menerapkan teknologi digital itu perlu didukung oleh lingkungan yang support ya, artinya sebagai contoh umpamanya regulasi. Apakah regulasi-regulasinya kalau kita ada Permenkes nomor 24 umpamanya tahun 2022 tersebut, regulasi yang kaitannya dengan penerapan rekam medis elektronik yang interoperable atau barangkali ada turunannya yang kaitannya dengan metadata, rekomendasi metadata dari rekam medis elektronik. Atau sekarang barangkali di Kementerian Kesehatan ada Satu Sehat platform yang itu memfasilitasi pertukaran data elektronik antar fasilitas pelayanan kesehatan dan bahkan merekomendasikan atau mengadopsi beberapa standar dan mengembangkan beberapa standar sebagai contoh umpamanya standar Snowflake City, lalu kemudian ada kamus farmasi dan alat kesehatan, lalu kemudian ada memfasilitasi unique ID atau registrasi dari klien tenaga kesehatannya, unique ID dari fasilitas pelayanan kesehatannya yang itu digunakan secara nasional dan difasilitasi oleh dalam hal ini umpamanya Kementerian Kesehatan. Lalu kemudian beberapa barangkali model-model insentif yang bisa diberikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka untuk mengadopsi teknologi digital di organisasinya. Nah, pastinya sebagai institusi atau rumah sakit, benchmarking dengan rumah sakit yang lebih baik ini menjadi penting. Banyak rumah sakit benchmarking dengan rumah sakit yang sudah menerapkan teknologi digital sehingga peran dari ekosistem digital di lingkungan kita itu sangat penting. Nah, inilah mungkin beberapa hal yang barangkali mempengaruhi ya secara langsung maupun tidak langsung dari penerapan teknologi digital sehingga penting dalam mengukur kematangan digital di organisasi dalam rangka untuk bagaimana rumah sakit nanti atau fasilitas pelayanan kesehatan mampu untuk mengadopsi teknologi digital yang baik atau justru malah meningkatkan ya kemampuan digital dari fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka untuk melakukan pelayanan, manajemen organisasi maupun berkontribusi pada sistem kesehatan yang lebih luas. Nah, penilaian kematangan digital banyak alat ukurnya dan pemodelannya. Beberapa yang kami ambil umpamanya EMRAM, ya, Electronic Medical Record Adoption Model, ada yang dari NHS, ada yang Hospital Information System Maturity Models, ada yang dari beberapa referensi yang lain. Tapi kalau kita lihat dari referensi-referensi ini, mencakup beberapa komponen penting ya. Yang pertama tidak hanya sekali lagi bahwa ini tidak hanya berkaitan dengan teknologinya, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana tata kelolanya, manajemen strategi orang-orang yang menggunakan teknologi digital, kemampuan literasi digitalnya, lalu kemudian keterampilannya, kemudian kemampuan analitik dari sistem yang digunakan dalam rangka untuk mendukung umpamanya tadi clinical decision support systems atau ada juga yang berkaitan dengan information security, keamanan dan kerahasiaan data pasien, termasuk di dalamnya detail dari penerapan electronic medical record seperti yang tadi
beberapa referensi memang banyak ya, banyak menyarankan bahwa sistem informasi itu yang digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan, output akhirnya atau outcome akhirnya adalah mendukung pelayanan kesehatan yang lebih baik ya. Nah, sehingga pengukuran ini penting bagi fasilitas pelayanan kesehatan untuk menilai seberapa baik penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan mutu dan efisiensi pelayanan medis di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, bisa saja hasil dari penilaian kematangan digital yang dilakukan ini bisa mengarahkan ya untuk rekomendasi atau memprioritaskan pengembangan kesehatan digital yang perlu diadopsi di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian dapat juga umpamanya dari hasil survei yang dilakukan dari sekian parameter itu membuat roadmap implementasi kesehatan digital di organisasi, melakukan rencana investasi, lalu kemudian melihat potensi keterhubungan antara sistem informasi digital yang diterapkan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan pihak lain, umpamanya dalam hal ini umpamanya Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, atau barangkali dengan dengan fasilitas kesehatan yang lain, termasuk mengidentifikasi potensi kendala sehingga dengan demikian dapat melakukan intervensi yang lebih baik. Hal penting lainnya barangkali bisa melakukan benchmarking terkait dengan adopsi inovasi digital di fasilitas kesehatan, karena kita bisa melihat seberapa tinggi ya kematangan digital di organisasi kita dibandingkan dengan organisasi serupa yang ada di mungkin di wilayah kita atau barangkali di tempat lain. Kemudian pastinya memperkuat jejaring ya kesehatan digital, baik itu pemerintah, industri, asuransi kesehatan, atau fasilitas kesehatan yang lain, asosiasi, atau mungkin dengan akademisi, karena beberapa dari penilaian kematangan digital itu bisa saja kita bekerja sama dengan pihak lain ya yang relevan. Nah, banyak pertimbangan lain juga barangkali pentingnya penilaian kematangan digital adalah satu yang akreditasi ya, fasilitas pelayanan kesehatan. Beberapa parameter yang berkaitan dengan akreditasi sudah muncul ya di dalam standar akreditasi. Nah, sehingga penting juga untuk melihat bagaimana kematangan digital ini mampu untuk mendukung akreditasi ya di fasilitas pelayanan kesehatan, memperkuat ekosistem digital, terutama dalam rangka untuk pelayanan pasien yang berkelanjutan melalui pertukaran data elektronik, berkontribusi terhadap program-program kesehatan, sebagai contoh umpamanya surveillance penyakit ya, COVID-19 ini salah satu contoh yang nyata, manajemen SDM, manajemen logistik, aset, dan sebagainya. Dan tentunya kita menjadi jejaring transformasi digital secara lebih luas lagi ya, yang sekarang barangkali ada transformasi digital ya yang digadang-gadang oleh Kementerian Kesehatan, di mana target utamanya itu adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Yang pastinya bahwa hasil dari penilaian kematangan digital ini dapat mengarahkan pada gambaran ideal dari fitur sistem informasi untuk mendukung mutu, efisiensi, dan penguatan sistem informasi kesehatan secara umum. Nah, sehingga penting bagi fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengadopsi teknologi digital dalam rangka pelayanan pasien, manajemen organisasi, dan juga berkontribusi terhadap sistem kesehatan secara keseluruhan.